penasaran gitu, kok dibuang. Pas saya ngelihat ke tebing itu bukan 1, 2, banyak bekas, underwear wanita yang Oh, udah Yang dibuang. dibuang ke situ. Mungkin Oh. berarti memang udah banyak orang yang Ah, suka ke situ. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo semuanya, ketemu lagi bareng kita di Stomi 30, channel yang akan selalu berbagi cerita misteri, kisah-kisah horor, dan pengalaman-pengalaman mistis yang pastinya dari narasumber kita. Betul, ya kan? betul, tepat sekali. Dan untuk kali ini narasumbernya Iya, di kesempatan video saat ini ada sedikit yang berbeda. Berbeda dalam artian narasumbernya beliau minta untuk privasinya beliau ya Kang ya. Iya. Privasinya beliau, jadi kita nggak nyebutin nama dan beliau pun gitu kan saat ini gitu kan syuting video ini beliau mengenakan masker, mengenakan kacamata karena sesuai dengan permintaan beliau dan kita sangat-sangat menghormatin itu. Iya. Ya itu haknya beliau. Yang terpenting beliau mau menceritakan pengalaman yang pernah dialaminya sama beliau. Ya Kang ya. Oke, kita langsung sapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Teh, ini kejadian itu tepatnya itu di tahun berapa Teh? Kejadiannya mungkin di tahun 2005 ya. Seingat saya setelah setahun tsunami. Oh iya, tsunami itu Aceh itu 2004 ya, Ya, 2004. Setahun setelah tsunami. Ya. Betul, Betul. 2005. Ya, Oke. 2005. Mungkin kita langsung aja ya Kang ya, Langsung aja. dengerin ceritanya dari Teteh ya tentang pengalaman hidup Teteh ya, Hmm. sekeluarga yang pernah dialami. Mangga Teteh silakan. Ini pengalaman saya pribadi ya. Iya. Karena saat itu memang suami sebagai ASN. Mhm. Cuman ya namanya ASN kadang dibilang cukup nggak cukup gitu ya dengan kebutuhan anak sekolah atau apa. Saat itu SK, kita kan pegawai negeri udah punya SK Iya, gitu ya. betul. Sementara SK udah saya gadaikan atau Iya, disimpan di Ya, bank sebagai disimpan. agunan Ya, ya. betul. Udah saya pinjam gitu Hmm. untuk kebutuhan yang lain-lain. Saat itu suami punya niat pengen membahagiakan anak istri dengan cara apa gitu. Mungkin saat itu dia berpikir pengen banyak uang atau gimana gitu ya. Saya tidak tahu sih. Soalnya dia tidak bilang sebelumnya bahwa dia akan melakukan seperti ini gitu ya. Oke. Cuman saat itu tiba-tiba dia mengajak saya ke suatu tempat, masih daerah Jawa Barat lah, ke sana kabupaten gitu ya. Nah di situ kita datang ke Kuncen gitu ya. Padahal mungkin sebelum mengajak saya ke sana mungkin dia udah sana dulu sendiri gitu ya. Karena saya tidak tahu. Cuman dia mengajak, yuk kita main ke sana gitu. Saya kira ya main kemana gitu. Pas ke sana, ini ke tempat apa? Ini cenah ke kita bilangnya teh mbah atau apalah gitu ya. Kuncen di situ. Nah, sementara si Kuncen tuh tinggal di tempat seperti hutan-hutan gitu ya. Cuman bukan rumah sih, itu kayak kayak camping gitu, yang terbuat dari bukan bangunan rumah menetap. Jadi kayak gitu. gubuk gitu, Nah, gubuk bambu gitu. bukan dari gubuk bambu, kayak camping gitu. Tenda. Oh, tenda gitu. Kayak tenda gitu lah Oke. gitu. Akhirnya kita masuk di situ, memang si Kuncen itu memang seperti dukun lah gitu ya. Ada tempat apa buat ritualnya. Ya. Terus dia cerita-cerita, dikenalin ini istri saya gitu. Terus suami saya entah ngobrol apa sama si Kuncen itu, terus akhirnya dia mengajak, ayo kita ke sana. Loh kemana? Kita mandi gitu. Terus saya bilang ke suami saya, Pak mau kemana? Ayo kita mandi di atas. Waktu itu saya baru punya anak satu, kurang lebih anak saya masih 3 tahun 4 tahun lah. Oke. Saat itu. Nah, akhirnya kita pergi ke sana.
sepertinya di bukit gitu, di atas gitu ya. Aha. Dari bukit itu kelihatan ada jurang gitu, yang Mhm. jurang Oke. banyak pohon-pohon gitu ya. Aha. Nah, sementara waktu itu kita mandi, di atas itu ada kubangan air kayak bak gitu ya, bak Mhm. mandi, ada 7 Aha. buat kita mandi di Oke. sana. Nah, Teh maaf sebentar saya potong ya. Mhm, Tapi sebelum masuk ke prosesi itu ya, dari Mhm. Teteh ngedatengin ke tenda itu, ketemu kuncennya, apakah Teteh sempet nanya ke suami, ini untuk apa? Ada maksud apa? Ini kita mau ngapain gitu Iya. kan ya? Ya, ya maksudnya pertanyaan standar Iya, kan. Standar, iya. Di saat kita betul. ngedatengin lah Heeh. suatu tempat yang baru, ini buat apa ya? Ini Betul, ngapain? betul. Teteh ada pertanyaan ini tuh. Sempet saya nanya, "Pap, ini buat apa?" "Ayolah kita mandi aja ke sana nanti aja. Yang penting kita pengen senang," gitu. Saat itu saya nggak berpikiran ke situ sih, Mhm. karena suami saya bilang juga nggak bilang kuncen sih, bilangnya temen gitu kan. Jadi kita berpikir, oh ya mungkin temen bareng gimana gitulah Mhm. gitu. Akhirnya kita mandi di sana. Posisi mandi kita tuh di ujung apa namanya, Bukit. bukit. Mhm. Ada 7 kubangan, kita mandi bertiga, Mhm. ditinggalin sama si kuncen. Jadi kita bertiga tuh. Mhm. Saat itu kita mandi semua bertiga pakai baju, Aha. nggak dilepas. Mhm. Tapi setelah itu syaratnya katanya, bilang suami saya, "Mah nggak bilang syarat sih, Mah kalau udah itu apa namanya, underwear Oh iya, Oke, dalaman, pakaian baju dalam. dalam. Iya. pakaian dalam jangan dibawa lagi, Mhm. harus dibuang ke apa namanya, tebing itu dari Oh, atas." iya, iya. Saya penasaran gitu, kok dibuang? Pas saya ngelihat ke tebing itu bukan 1, 2, banyak bekas apa namanya, underwear wanita yang Oh, udah Yang dibuang. dibuang ke situ. Mungkin Oh. berarti memang udah banyak orang yang Ah, suka ke situ. Iya, iya. Nah dari situ saya berpikir ini buat apa? Tapi nggak berpikir pengen menghasilkan uang, enggak. Jadi saya pikir oh mungkin untuk membersihkan Diri lah ya. gitu. Iya, iya. Suami saya punya niat apa terus Betul. pengen membersihkan Oke. diri mungkin gitu. Jadi saya mikirnya ke sana nggak mikir ke uang gitu. Iya. Nah setelah kita mandi mungkin karena suami saya terlalu ujung, akhirnya dia jatuh ke tebing Allah. itu. Oh. Nah, saya kaget kan, ya Allah gitu, ini gimana anak saya? Untung anak saya pegang nggak sampai jatuh. Suami saya tak jatuh terjun ke sana. Oh. Akhirnya saya minta tolong. Si kuncen memang meninggalkan kita tapi nggak jauh dari kita. Dan Karena kedengaran dia, suara Teteh. Karena dia selalu memantau gitu. Cuman Hmm. jangan sampai dekat karena kita lagi mandi Iya, mungkin gitu ya. iya. Nah terus si kuncen datang, "Kenapa Bu?" "Itu suami saya terjun gitu ke bawah." Akhirnya, "Tenang Bu, tenang, biar saya tolongin." Nah kita nunggu si kuncen itu nyari ke bawah gitu ya, sampai babak belur ininya karena kena apa namanya, banyak tanaman ranting-ranting Iya, gitu iya, ya. iya. Nah di situ pas untung ketemu, saya bilang ke kuncennya, "Pak kalau nggak ketemu gimana?" "Tenang Bu, kalau nggak ketemu nanti kita cari tim SAR," katanya. Nah dari gitu saya ketakutan kan. Oh ya Allah, kalau sampai misalnya suami saya nggak ketemu gimana gitu. Karena memang itu jurangnya itu cukup terjal. Cukup terjal. Soalnya kita ngelihat ke bawah sekali, kita aja naik ke sana mungkin ada setengah jam lah gitu ya. Itu pun apa namanya, tinggi gitu. Iya, kayak iya. apa namanya, pegunungan Iya, gitu. Akhirnya kita suami saya udah ditemukan dengan babak belur, akhirnya si kuncen bilang, "Ayo kita pulang." Pulang aja ke si tenda itu. Akhirnya saya nunggu di luar sih, nggak ikut masuk. Suami saya ngobrol-ngobrol entah apa yang dikatakan. Akhirnya kita sekeluarga pulang. Hari itu mungkin ke sana kita dari jam lohor, abis lohor pulang mungkin maghrib ya, karena cerita terus karena belum kita mandi dan lain-lain. Itu keadaan suami Teteh baik-baik aja Teh pas udah Jatuh dari ya tebing itu? Alhamdulillah sih cuman babak-babak aja gitu. Oh, kegores-gores aja ya, badannya karena itu. goresan pohon-pohon itu. Oke. Setelah itu kita akhirnya pulang. Pas pulang saya juga nggak berani nanya ke suami gitu, kenapa gitu, buat apa, cuma karena saat itu memang saya rada takut sama suami gitu ya, nggak banyak cerita, pokoknya apa yang bilang suami nurut. Akhirnya kita sampai rumah biasa, nggak dibahas lagi. Setelah itu beberapa hari kemudian suami saya bilang gini,
Mas jual TV ya gitu. Mhm. Saya bilang buat apa? Terus dia bilang ini buat apa namanya, motong kambing di tempat si kuncen tadi. Heeh. Tapi itu namanya dagingnya nggak boleh kita makan, dagingnya sama si kuncen dibagiin ke masyarakat di sana. Mhm. Kita nggak boleh makan, kita cuma ambil darahnya gitu, dia bilang. Terus saya bilang, oh, buat apa sih ini, maksudnya apa? Terus dia bilang pokoknya mama turutin aja lah katanya gitu. Yang penting Empa pengen hidup enak gitu lah, ingin lihat mama senang atau gimana gitu. Oke. Karena memang saat itu ekonomi kita kurang ya, udah mah gaji dipotong utang, karena SK udah digadein, udah mah kebutuhan kita memang saat itu ngontrak rumah. Nah, akhirnya kita nurut gitu, dijual lah TV kita di rumah, dijual untuk potong kambing. Saat itu saya nggak ikut buat kesana Potong lagi. kambingnya nggak ikut, oke. Kita pun kesana nggak bawa kambingnya, bawa uangnya aja. Oh, udah disediain di sana. Nah, gitu si kuncen bilang bawa uangnya aja buat beli kambing di sini, dipotong di sini. Akhirnya kita bawa uangnya, saat itu sih cuma 500.000 lah gitu ya, buat kambing, belum terlalu mahal seperti sekarang. Akhirnya dipotong di sana, terus katanya sih si darahnya itu dimasukin ke tempat kayak gitu ya, kecil gini. Nah, terus darahnya itu dibawa sama suami saya ke rumah. Sampai rumah suami saya bilang ini darah yang kambing tadi kita potong. Terus diapain itu Pak, kenapa dibawa? Terus dia bilang ini harus kita kubur. Si darah itu. Akhirnya aku bilang aku nggak mau ikutan, itu mah terserah Papa aja mau apa yang dilakuin, aku nggak ikutan gitu Pak. Akhirnya dia ngerjain sendiri, dikuburlah si darah yang kambing tadi di halaman rumah Teteh. Itu pun nggak ada yang tahu karena kita takut ya. Jadi saya pasrahin ke suami saya, terserah gitu ya. Nah, saat itu setelah dikubur, suami saya bilang gini, "Man, nanti kalau suatu malam datang ke sini seseorang dengan menawarkan uang pinjaman, tolong terima. Terus katakan saja mama mau uang berapa gitu." Dari situ saya kaget kan ya, karena dengan itu berarti berpikir ini pesugihan gitu ya. Jadi saya takut gitu. Suami saya berpesan itu, jadi saya berpikir jangan sampai datang gitu kan, jangan sampai ada orang yang datang menawarkan uang itu gitu. Sementara dalam hati saya berdoa seperti itu setiap malam, sementara suami saya berdoa pengen itu datang gitu kan. Akhirnya kita bentrokan mungkin ya. Memang ketakutan Teteh pada saat itu ya, Teteh lebih ketakutnya apa Teh? Apakah takut dosa ataukah takut dengan pesugihan ini akhirnya harus jadi ada korban gitu ya? Iya, ada tumbal. Yang lebih Teteh takutin itu apa? Saya takutkan itu yang dua tadi ya. Pertama karena memang dosa gitu kan. Yang kedua memang kita takut kehilangan gitu ya. Di antara kita bertiga itu. Karena yang saya tahu kan kalau pesugihan katanya nyawa dari memakan korban. Betul. Jadi saya takut gitu. Dan di saat itu jadi saya was-was, takut ada yang datang gitu malam-malam. Sementara suami saya berdoa mungkin supaya datang gitu ya, karena pengen apa namanya dapat uang itu. Akhirnya setelah 3-4 hari kita nunggu, nggak ada yang datang gitu ya. Dalam hati sih saya alhamdulillah gitu ya, nggak ada yang datang karena itu memang yang datang tuh emang sosok beneran manusia atau sosok lain yang maksudnya diceritain sama kuncen itu, atau enggak suami Teteh bilang ke Teteh ini yang datang tuh sosok manusia kah atau memang sosok goib gitu ya, atau Teteh pun nggak tahu, cuma suami cuman bilangnya begitu aja. Kalau suami sih ceritanya kata si kuncen, nanti kalau pas datang malam yang nemuin saya, yang datangnya itu laki-laki. Dibilangnya gini, kalau laki-laki ganteng gitu, seperti pegawai bank gitu lah, setelan gagah, seperti layaknya manusia gitu. Jadi tidak membuat kita takut katanya gitu.
Iya. Kalaupun datang nanti kita ditanyain mau pinjam berapa gitu. Hmm. Pinjam uang katanya, pinjam berapa gitu. Mhm. Kalau misalnya kita pinjam 1 M, Iya. Ibu berani mengembalikan berapa lama gitu. Aha. Nah, kalau misalnya kita jawab berani mengembalikan dalam jangka waktu 5 tahun. Mhm. Kalau misalnya mungkin 5 tahun kita tidak Bisa mengembalikan. Nah, mungkin ya itu mungkin salah satunya tumbal gitu ya, nggak tahu. Nyawa taruhannya itu. lah. Nggak tahu sih, tapi karena memang alhamdulillah tidak Iya. sampai mengalami. Aha. Nah, kalau misalnya suami saya yang menemui, katanya nanti datangnya cantik gitu, cewek gitu. Terus ya layaknya manusia cantik gitulah, pegawai bank gitu. Akhirnya karena mungkin doa saya jangan sampai datang, doa suami pengen datang, ya mungkin doa saya diijabah 2-3 hari tidak datang, tidak ada. Tapi mungkin suami saya justru jadi penasaran, karena mungkin dia udah potong kambing Iya, gitu. udah ngelakuin banyak hal ya. Gitu. Suami saya bilang gini, "Ma, ayo kita ke sana lagi." Saya bilang, "Mau ngapain?" Kita tanyain, karena kita memang udah motong kambing, maksudnya udah pakai biaya gitu ya. Betul. Dengan keadaan ekonomi kita lagi gini gitu kan, terus kita udah bela-belain jual televisi gitu. Akhirnya ya saya nurut gitu, ikut ke suami. Meskipun perang batin Ya, betul. asli itu perang batin karena memang saya tidak menginginkan itu sebenarnya gitu kan. Nah, setelah itu ikutlah saya ke sana bertiga lagi dengan anak. Sampai di sana mungkin suami saya sih yang ngobrol ya. Saya tidak tahu pasti apa yang dia ngobrolkan. Akhirnya seperti gua gitu ya. Kita disuruh masuk ke sana. Maksudnya dari setelah obrolan itu, Teteh sama suami itu diajak ke suatu guha sama itu juru kuncinya. Itu pertama mandi, terus potong kambing. Yang ketiga dia bilang, "Oh ya, kita ke suatu tempat lagi." Ternyata itu guha ya, seperti guha gitu. Terus kita masuk ke guha itu bertiga, ya ditemani si kuncen dulu. Nah, sampai mungkin kurang lebih 10 meter lah dari situ. Akhirnya gini, "Ibu sama anaknya tunggu aja di sini," saya bilang gitu si kuncen. Akhirnya ya kita tunggu di situ. Si kuncen menyuruh suami saya melanjutkan ke dalam gitu. Teteh nunggu di luar gua. Ya, 10 meter 10 meter setelah masuk guha, Teteh disuruh nunggu, kuncennya nyuruh untuk ngelanjutin ke suami Teteh jalan lagi ke dalam guha. Ya, betul. Suami saya sendirian masuk ke sana. Sementara memang saya nunggu di sana bersama kuncen. Ya memang saya melihat lagi syarat-syarat yang ada sesajen. Nah, itu sesajen itu. Saya juga melihat itu gitu. Setelah itu suami saya jalan. Saya juga nggak tahu sih apa yang dia temuin di sana gitu. Setelah itu suami saya balik lagi. Nah, saat balik lagi itu nggak banyak cerita sih, dia diam aja. Tapi kayaknya kelihatannya lemes gitu, kayak yang takut atau kecewa atau gimana, entahlah gitu ya. Akhirnya kita diajak pulang. Tapi si kuncen itu nggak ada Teh, nggak ada nanya sudah keluar ya dari guha. Misalkan Bapak ada nemuin apa atau gimana di dalam, si kuncen itu nggak ada pertanyaan itu. Cuman dia sempat bilang, "Mangga silakan masuk, apa yang mau diambil ambil saja sesukanya." Cuman bilang gitu sih sempat. Ke suami itu. Ya gitu. Mungkin suami aku kira mungkin apalah gitu, mau diambil apa nanti yang ketemu gitu sama yang dia temuin di sana gitu. Nah, setelah itu suami saya keluar sepertinya lemes gitu ya. Terus si kuncen juga nggak banyak nanya karena mungkin dia udah pesan seperti itu tadi itu. Akhirnya kita pulang ke rumah. Ya udah mah kita pulang aja. Mas sampai pulang saya bilang, "Pak, tadi di dalam sana nemuin apa?" Terus dia bilang gini, "Kalau dibilang mimpi sih dah bukan mimpi, memang kita masuk ke situ nyata gitu." Terus yang dilihat apa? Dia bilang seperti pohon, tapi pohon itu bukan penuh dengan daun-daun, tapi penuh dengan uang. Wah, si ranting-ranting itu uang gitu.
mungkin suami saya juga berpikir, oh mungkin yang dikatakan si kuncen tadi silakan ambil sesuka hati, mungkin kalau mau ambil kebawahnya kita Oke, seberapa. sesanggupnya kita. Nah gitu. Terus saya bilang, terus karena saya melihat uang juga kan berpikir kenapa nggak diambil gitu kan, kenapa nggak ngambil aja sebanyaknya gitu. Terus suami saya bilang gini, lihat denger dulu ceritanya. Pertama saya jalan sedikit ngelihat pohon uang, mungkin pohon uang ini mungkin tidak satu ya. Setelah berjalan kurang lebih 10 meter gitu ya, dari jauh kita gitu. Terus dia kedengaran suara anak saya. Bilangnya gini, "Pap, ini kuncinya," katanya gitu. Ada suara seperti itu gitu. Pas dengar anak itu. Pas suami saya mungkin inget gitu kan, itu suara anak gitu. Pas dia bilang, astagfirullahaladzim. Padahal anak jauh kan di luar ya teh. Anak sama saya di luar gitu kan, yang masuk cuma suami gitu. Dia bilang astagfirullahaladzim gitu bilang. Tapi karena saking penasarannya suami saya, jalan lagi katanya gitu. Makin ke dalam makin lagi. ke dalam jalan lagi. Mungkin jalan ya 10 meteran lagi ada suara mertua saya. Gitu Mamanya suami. Ya iya. Itu suami bilang gini, si emak bilang gini, "Sep, ini kuncinya," karena gitu. Suami saya bilang, astagfirullahaladzim, kok suara si emak gitu lagi suami saya tuh. Terus dia pikir, nggak mau, ini suara si emak. Itu mungkin suami saya juga berpikir kalau misalnya tadi suara anak saya terus dengan si kunci diambil, mungkin dia sadar nanti takut anak saya nggak ada. Gitu. Akhirnya dia mencoba jalan lagi, suara siapa yang dia dengar? Taunya ibu dia sendiri gitu kan, yang bilang, "Sep, ini kuncinya." Malahan katanya kelihatannya seperti yang ini kunci gitu. "Sep, ini kuncinya." Nunjukin kunci. Gitu. Jadi kelihatannya seperti itu. Terus akhirnya suami saya penasaran, jalan lagi. Jalan ketiga kalinya suara saya. Suami bilang. Terus dia bilang gini, "Pap, ini kuncinya." Nah gitu. Pas bilang gitu suami saya, astagfirullahaladzim. Udah ke satu, kedua, ketiga, anak, ibu, istri sendiri. Nah dari situ suami saya berhenti, astagfirullahaladzim. Nah baru dari situ dia keluar. Makanya kelihatan lemas, mungkin dia kecewa karena dengar suara saya, suara ibunya, suara anaknya. Akhirnya dia keluar. Untung dia saat itu sadar gitu, bisa istighfar ya. Kalau tidak saya tidak tahu apa yang terjadi. Kalau salah satu kunci diambil aja ya, kita nggak tahu. Makanya entah apa gitu suami saya akhirnya berhenti setelah 3 orang yang mungkin dia bilang, "Saya kan kesana pengen membahagiakan anak istri. Kalau sampai saya memilih anak atau istri untuk apa?" Dia bilang gitu. Terus saya bilang, "Ya Pap, kan yang namanya itu berarti pesugihan," saya bilang. Terus kalau misalnya pesugihan itu kan pasti orang yang dicintai yang hilang gitu kan. Saya udah mengingatkan begitu gitu. Tapi entah apa suami saya mungkin saat itu hilaf karena dalam pikiran dia sedang kesusahan ekonomi. Jadi dia berpikir yang penting uang. Tapi alhamdulillahnya ketika masuk gua itu dia bisa sadar gitu. Akhirnya ketiga kalinya dia pulang dengan lemas itu mungkin dia kecewa karena orang-orang yang aku sayangi atau cintai gitu ya yang harus hilang, jadi nggak jadi. Akhirnya kita ngobrol di rumah, ya udah Pap, mendingan kita berhenti aja. Tapi maaf saya potong ya teh. Apakah ada sudah keluar ya dari guha ya? Sudah kalau keluar dari guha kan suami udah nemuin ada 3 orang yang dia sayangi di sana gitu kan, dan semua ketiga orang itu ngasih kunci untuk suami ambil. Nah, apakah ada suami sudah keluar dari guha itu? Maksudnya omongan ke si kuncennya? Sempat suami saya ada pembicaraan dengan kuncen itu karena setelah melihat suami saya lemas, kayak kecewa, mungkin marah juga gitu ya, karena mungkin sakit gitu ngelihat anak istri gitu ada suara itu. Akhirnya suami saya bilang ke kuncen, "Pak, kenapa sampai ada suara orang-orang yang saya sayangi, cintai gitu kan, termasuk anak, istri dan ibu saya sendiri."
Kuncen itu cuman bilang, "Pak, saya hanya membukakan, mempersilahkan Bapak untuk masuk. Setelah itu terserah Bapak," cuman bilang gitu. Nah dari situ suami saya juga marah bercampur kecewa gitu ya. Akhirnya suami saya bilang, "Emang nggak ada jalan lain Pak yang bisa dilakukan selain itu?" Akhirnya si Kuncen bilang ada solusi untuk mengerjakan di rumah kalau memang mau gitu. Akhirnya si Kuncen bilang, "Ya silakan kerjakan di rumah." Ya berarti si Kuncen itu menawarkan untuk ritual di rumah. Ya ada ritual selanjutnya mungkin ya. Iya. Karena suami saya sudah mencoba dengan ini dengan itu, karena mungkin dia tanggung, akhirnya dia marah terus minta ada solusi lain lagi enggak gitu kan. Jangan sampai keluarga lah gitu. Akhirnya si Kuncen ya ada bisa dikerjakan di rumah kalau memang Bapak mau dan menyanggupinya gitu. Nah, terus akhirnya cerita dengan harus menyediakan sesajen. Seperti buah-buahan gitu ya, daging mentah, entah itu ikan, daging termasuk sate atau apa ya gitu. Akhirnya suami saya mengajak saya pulang, katanya ya nanti Pak saya pikirkan dulu di rumah gitu. Nah akhirnya kita pun pulang dengan rasa kecewa dan saya juga kecewa ada tapi kesel juga gitu kan. Saya inginnya sih udahlah sampai sini jangan diterusin gitu Pak. Nah, akhirnya suami saya bercerita gimana mah kalau ini dilanjut begini gitu. Terus saya bilang, "Pap udah aja lah berhenti," saya bilang. "Ini kita udah ketiga kalinya tidak menghasilkan dan kita pun takut gitu kan. Setelah kejadian dengar suara ini, suara itu gitu kan. Jangan sampai diterusin lagi gitu kan." Tapi mungkin suami saya karena penasaran gitu. Dia kekeh pengen melakukan lagi ritual itu gitu kan. Akhirnya dengan masing-masing punya saya tidak mau, suami saya mau gitu kan. Sementara saya tidak punya hak apa-apa karena yang melakukan suami saya sendiri gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah terserah kamu gitu kan. Akhirnya suami saya yang menyanggupi ritual itu gitu. Dan teteh sempat berantem berarti pada saat itu teh sama Betul, suami. karena memang kita nggak mau, suami memang pengen meneruskan gitu kan. Dalam hati saya ya udah terserah lah gimana kamu gitu. Terus setelah itu 2-3 hari kemudian mungkin ya, karena memang kita juga harus punya uang untuk membeli sesajen itu gitu kan. Dari buah-buahan harus dipilih buah-buahan yang bagus-bagus gitu kan. Istilahnya yang mahal-mahal gitu kan. Dari daging, dari ikan, dari segala. Terus saya nggak mau tahu, saya bilang terserah untuk sesajen uang dari mana itu saya nggak mau tahu karena saya udah pengen berhenti gitu. Akhirnya entah dari mana, uang dari mana, suami saya mungkin minjem atau dari mana entah gitu. Akhirnya melakukan ritual itu. Semua sesajen disimpan di nyiru, nampan gitu ya. Di nampan yang gede gitu. Semua buah-buahan ada sampai itu. Nah, syaratnya harus disimpan di kamar. Kamar itu harus gelap, tidak boleh ada yang masuk ke kamar itu. Mungkin ditunggu sampai kurang lebih 7 hari. 7 hari kita harus menutup kamar itu, jangan kita gunakan gitu. Sementara saat itu rumah kita kamar cuma 1 gitu kan. Dipakai ritual buat itu, mau tidak mau kita tidur di rumah, di tengah rumah gitu. Karena kamar kita pakai untuk ritual itu, saya bilang ya udah kerjain aja sendiri karena saya nggak mau tahu gitu. Suami saya mengerjakan sendiri dipan gitu ya, tempat kasur, tempat tidur, ranjang gitu. Kalau dulu mah emang dipan ya gitu ya dari betul, yang dari kayu. Kasurnya diangkat dibawa ke tengah rumah buat kita tidur. Nah, sementara dipan itu dikelilingi ditutup dengan kain atau samping yang warna hitam. Syaratnya seperti itu. Jadi si tempat tidur kotak itu dikelilingi ditutupi dengan samping warna hitam. Suami saya melakukan itu dengan ditutup gitu. Nah, si sesajen itu semua disimpan di tengah-tengah dipan itu.
yang dikelilingi dengan kain Kain itu. hitam itu, oke. Udah entah apa yang suami saya lakukan, saya nggak tahu ya, dia di kamar sendiri gitu. Setelah itu kamar itu dikunci, ditutupnya. Kita di tengah rumah sampai 7 hari kita nggak mau masuk ke situ. Oh, karena ya Syaratnya syaratnya itu 7 sampai hari 7 hari. nggak boleh masuk ke kamar. Iya. Pertanyaan saya, selama gitu kan suami ritual lah. Hmm. Hari pertama kan dia ritual lah di kamar itu, kemudian ngunci kan, akhirnya keluar kan, dia tidur teteh di tengah rumah. Apakah selama 7 hari itu ada yang teteh rasain hal berbeda gitu ya? Iya. Kalau enggak, teteh ngerasa ini ada apa, atau misalkan sama juga nih teteh yang di luar pun nggak boleh terang gitu ya, harus gelap, nggak boleh pakai lampu atau gimana gitu. Kalau kita di tengah rumah biasa aja sih. Aha. Aktivitas seperti biasa. Katanya mungkin kalaupun ada seseorang yang datang akan menyimpan uang di tempat ritual itu yang tadi dipan itu, kita nggak bakalan tahu. Mungkin maksudnya goib gitu Iya, ya, Oke. nggak akan kita kelihatan sama kita Iya. gitu. Nah, seperti biasa kita makan atau gimana biasa. Cuman memang dalam hati saya memang tidak enak gitu kan, karena memang saya ketakutan gitu menunggu 7 hari itu. Iya, iya, iya. Setiap hari saya merinding, Iya. terus takut gitu. Kadang-kadang sekelebat saya ngelihat cewek berbaju putih, rambut panjang, gitu sekilas. Kadang ke kamar, kadang ke tengah rumah, ke dapur gitu. Saya mungkin batin gitu ya, tapi Iya. kalau ngelihat nyatanya gini Yes. nggak kelihatan Iya, gitu. kelihatan ya melihat itu. Oh itu cuman karena takut nggak dibayang-bayangin gitu, nggak diinget-inget, cuman kita cepet-cepet tidur gitu. Nah, setelah 7 hari suami saya membuka kamar itu. Setelah dibuka tidak ada apa-apapun. Yang jelas di kamar tuh bau Bau busuk. bau busuk. Buah-buahan, Iya, daging, Iya, ya. belum dari benar. daging, Semua dari- itu sesajen itu 7 hari kita tutup nggak buka-buka, pas hari ke-7 kita buka yang ada bau gitu kan. Akhirnya saya marah lagi dong. Ya Allah gitu kan, setelah 7 hari ini ditutup yang ada bau gitu kan kamar kita, ya kita kan jadi Iya. marah-marah tuh karena ya belum ngeberesinnya, hasilnya nggak ada gitu kan. Akhirnya suami saya juga marah lagi gitu kan ya, karena ritual udah beberapa kali gitu tidak terjadi. Dalam hati sih saya alhamdulillah sampai tidak terjadi, karena saya tidak menginginkan itu gitu. Iya. Bertolak belakang dengan suami saya gitu. Nah, pada akhirnya ada lagi ritual lagi yang ditawarin. Ritual berikutnya Iya. lagi. Itu suami saya benar-benar udah gelap mungkin ya, udah Iya. hilap. Hmm. Jadi dia sampai berkali-kali melakukan itu Iya. gitu. Memang ritual yang berikutnya apalagi teh yang Nah. ditawarkan sama si Kunci. juru kuncinya itu? Nah, kalau itu ritual yang mungkin ini bisa dikatakan ritual terakhir ya buat saya, karena setelah ritual terakhir itu saya tidak melakukan lagi. Suami saya pun akhirnya jenuh sendiri, bosan sendiri gitu. Terus melakukan ritual itu entah apa yang ditunggu, yang jelas kita di rumah harus gelap gulita. Sekarang satu rumah Satu harus rumah. gelap. Ya, satu rumah gelap gulita. Yang awalnya cuma kamar doang. Kamar teh. doang. Akhirnya ritual yang terakhir itu kita di rumah semua harus gelap gulita, lampu nggak boleh dinyalain Pertanyaan saya gini teh. setiap Kalau kan malam. ya, ini kan di rumah itu harus gelap, bener-bener gelap. Gelap itu dalam artian apakah nggak boleh pakai lampu gitu kan, bolehnya misalkan pakai Lilin, apa gitu ya, kan, pakai lilin, atau memang totali nggak boleh ada cahaya apapun? Boleh sih pakai cempor kayak gini ya, atau lilin gitu. Cuman saat itu kita ya pakai cempor lah daripada lilin. Kalau lilin misalnya nanti habis terus mati harus nyalain lagi gitu kan. Iya. Karena memang kita tidur di sini kalau kegelapan sekali nggak bisa aktivitas gitu kan. Akhirnya pakai cempor itu. Gitu. Padahal cuma semalam sih, kalau nggak salah semalam. Iya. Karena mungkin semalam itu juga nggak, entah cempor kita nyalainnya kegedean, entah apa gitu kan. Pas tengah malam kita tidur, setelah bangun semua hitam kayak yang kebakar.
tapi Oh. hitam abu, bekas abunya aja Oh iya gitu. iya iya. Tapi alhamdulillah sih kalau rumah tidak sampai kebakaran gitu. Oh iya, ya. Cuman Karena kan setahu saya kan Cempor itu lampu dulu ya, Teh, ya, ya, yang pakai iya. minyak tanah itu Iya kan, yang betul. keluar Heeh. asapnya. Iya. Ya itu mungkin dari asapnya itu Iya ya, Teh, ya. mungkin karena semalaman gitu kan, Betul sementara betul. kita tidur nyenyak, Mhm. pas bangun pagi kita lihat muka suami hitam, muka anak hitam, saya pun hitam gitu kan. Allah. Bahkan sampai ke dinding-dinding, terus pakaian yang menggantung semua hitam. Allah. Dan Kan- itu tanpa syariat atau buah-buahan lagi ya, Teh? Enggak, itu cuman syariatnya suruh gelap. Oh, jadi nggak pakai sesajen Enggak, lagi. enggak, Sesajen tapi lagi, Nah. iya. Hmm. Entah apa yang akan datang saya tidak tahu, saya tidak menanyakan ke suami karena saya udah jenuh gitu kan, udah nggak mau tahu. Nah, Sementara kalau tidak tinggal di situ saya tidur di mana? betul. Nah, tapi Teh, ini kan disuruh gelap itu 1 malam. Tapi di 1 malam itu, apakah Teteh di situ ngalamin ada sesuatu yang datang, atau suami ada ngelihat apa, atau anak misalkan ada ngelihat apa di 1 malam itu? Kejadian aneh Iya. atau apa? Sepertinya sih untuk ritual malam itu mungkin bisa beberapa hari kalau kita kuat. Cuman karena kejadian 1 malam itu aja kita semua hitam gitu. Jadi suami saya berpikir udahlah jangan diterusin gitu. Tapi saya nanya ke suami gitu, terus semalaman itu karena saya tidur nyenyak, apa yang kamu lihat gitu kan, ada apa gitu kan, setelah ritual itu apa yang kamu lihat, terus apa yang kamu dengar gitu. Suami saya bilang mungkin dini hari, kalau jam 1 gitu ya, jam 1 kesana dini hari. Suami saya bilang melihat ada yang melayang berkebaya merah mengelilingi rumah. Tapi suami saya yang melihat itu karena memang sosok pakai kebaya merah muterin rumah Teteh. Iya. Karena mungkin saya tidur jadi nggak ngelihat gitu. Tapi suami saya sampai dia istighfar gitu, mungkin setengah mimpi gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya kenapa ada apa gitu. Terus dia bilang ya ngelihat cewek berkebaya merah mengelilingi rumah itu aja gitu. Terus pas kita lihat muka kita pada hitam-hitam, akhirnya kita ketawa sambil ya campur aduk lah gitu, perasaannya. Sementara saya merasa alhamdulillah lah nggak ada apa-apa, terus tidak terjadi apa-apa karena saya tidak menginginkan itu terjadi gitu kan. Suami saya pun begitu karena mungkin udah ritual ke-1, kedua, ketiga, akhirnya dia kecewa, mungkin dia astagfirullahaladzim, udahlah mah sekarang mah kita apa adanya itu aku bilang gitu kan. Akhirnya mungkin suami saya sudah capek dengan berbagai ritual yang tidak menghasilkan, malah membuat kita makin banyak utang gitu kan. Dan itu nggak sedikit kan Teh. Iya betul. Dan sekalipun kalaupun berhasil kan banyak juga hal yang harus dikorbankan ya Teh. Itu yang aku takutkan. Betul. Akhirnya suami saya bilang udahlah sekarang nggak akan begini lagi gitu kan. Akhirnya saya alhamdulillah ya Allah, mendingan kita hidup apa adanya lah gitu. Saya bilang gitu. Betul. Akhirnya setelah itu kita berdua ya bertobat gitu ya, tidak melakukan hal itu lagi. Suami saya pun tidak tergiur lagi dengan atau perkataan si kuncen ada ritual lagi, tidak menanyakan itu lagi. Akhirnya di stop dan kita pun tidak menjumpai lagi si kuncen karena kita memang udah mau stop, mau berhenti, nggak akan dilanjut gitu. Cuman yang saya rasakan setelah kita bertobat gitu Kak, ya namanya juga ASN, ada nggak ada ya memang ada gitu kan, gaji ya. Tapi setelah kita bertobat, setelah pengen melakukan beberapa hal itu, justru kita makin melarat. Iya. Karena utang banyak gitu kan, gaji udah kepotong, terus tinggal sedikit buat makan pun nggak cukup gitu. Setelah kejadian itu kita makin sulit gitu kan. Akhirnya kita berdua menyesal. Sambil ngomong sambil menangis meratapi nasib gitu kan. Karena dengan kita niat begitu,
Allah justru malah membuat kita makin Makin sengsara. susah. Gitu. Betul, karena bisa jadi itu teguran dari Allah. Nah, ya, gitu. Teh, ya. Jadi kita Atas apa yang pernah kita lakukan. jadi kita berpikir, alhamdulillah ya Allah tidak sampai terjadi. Iya. Tapi ini mungkin hukuman buat kita gitu ya. Betul. Karena sudah mempunyai niat seperti itu. Jadi mungkin kita lebih sengsara gitu. Terus saya pernah dengar juga dari orang-orang bilang kalau misalnya orang yang pernah pengen melakukan pesugihan terus tidak jadi, orang itu malah makin melarat. Itu pun saya rasakan. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillahnya pada akhirnya suami dan Teteh bisa melewatin itu. Iya. Tapi ya itulah dari kejadian ini juga saya menjadinya pisah sama suami saya gitu, bercerai. Itu pun sampai karena akhirnya Teteh pun ke rumah tangga pun jadi ya itu. kacau. Makanya saya ya. bilang hidup itu makin melarat tuh benar gitu. Sampai rumah tangga pun berantakan ya Teh. Gitu. Selain ekonomi kita mungkin banyak sekali kekurangan, terus kita rumah tangga jadi tidak gitulah. harmonis. Nah, Iya. akhirnya kita bercerai gitu. Wow, ya kita nggak masuk ke ranah itunya ya Kang ya. Ya, Ya itulah itu ritual yang terakhir yang kita lakukan. Akhirnya dari situ ya udah kita hidup normal. Saya pun sendiri menjalani kehidupan suami sendiri, saya pun entah kemana gitu, entah sama siapa, udah gitu. Jadi sekarang Teteh cuman sama anak aja. Iya. Itulah. Ya jangan sampailah kita untuk melakukan itu lagi, karena betul, saya betul. merasakan sendiri. Nauzubillah semua nauzubillah min Dan dzalik. ini maksudnya ya pembelajaran buat Betul. kita. Iya, Khususnya ya saya berdua sih Iya. sama Kang Emi gitu. Kalau Iya. memang cara seperti itu ya Ya, sangat bukan cara yang baik. bukan cara yang baik dan sangat berlawanan dengan Betul. agama juga. Betul. Iya. Nah, sekarang sebelum masuk ke konklusi ya Kang, saya mau tanya ke Teteh, bukan mau tanya ya, terlebih gitu kan. Mungkin Teteh ya Kang yang menyampaikan ke teman-teman kita nih. Betul Teh. Teteh punya pesan apa nih buat teman-teman subscriber, viewers gitu ya ya. di channel kita ini? Silakan Teteh sampaikan. Teteh punya pesan apa untuk mereka Dari gitu ya? pengalaman Dari Teteh. pengalaman hidup Teteh ini yang luar biasa. Ya kalau saya sih untuk siapapun gitu ya yang Iya. setelah melihat tayangan ini di Stomit 30 ini, saya berpesan sih jangan sampai kita hilap karena pengen kaya atau apa gitu terus akhirnya melakukan yang tidak lazim atau berdosa gitu ya. Sampai akhirnya saya merasakan sendiri hidup makin melarat, rumah tangga jadinya kacau. Itu saya rasakan sendiri gitu. Jadi lebih baik kita kerja meskipun sedikit tapi terus dan halal gitu. Dengan Amin. cara yang Ya. baik juga. Ya, ya. gitu Amin. aja lah gitu. Amin. Amin. Nah, Oke Kang, konklusi hari ini. teman-teman, itu pesannya dari Teteh untuk teman-teman, jangan sampailah ngedeketin hal-hal yang enggak Allah ridhoi. Ya. Ya Teh ya. Dan untuk konklusinya, jalan mana yang mau kita ambil, jalan mana yang mau kita tempuh. Kita memang gitu kan nempuh jalan gitu kan, jalan Allah yang cepat, kilat, yang ujungnya nanti nguntungin gitu kan ya, ujungnya itu akan sesuai rencana. Tapi memang di perjalanan itu berat gitu ya. Di Quran pun dijelasin di perjalanan itu berat karena terasanya akan nanjak. Lama juga Iya, gitu ya. gitulah. Tapi insya Allah dengan istiqomahnya kita beribadah, kita berdoa yang terus-terusan kita meminta gitu kan ya, one day Allah pasti akan kasih itu. Amin. Ya, Amin. mungkin itu Allahumma amin. konklusinya ya Kang ya. Ya. Teteh, Dari kita terima kasih hatur Sama-sama. nuhun Teteh. waktunya ya Iya. datang ke studio kami. Bercerita Sama-sama. pengalaman yang memang sangat berharga ya. Kang. Sangat Buat berharga kita dan mungkin luar buat biasa. teman-teman viewers juga Ya. berharga. Iya, juga. dan banyak hal yang teman-teman bisa ambil pembelajarannya dari Teteh ini gitu kan, tentang cara kita menghadapi hidup gitu ya, karena memang dengan kita sabar dan banyak bersyukur itu kuncinya ya Kang. Ya, Amin. betul. Oke. Amin. Ya teman-teman, mungkin sekian video Ya. dari kita kali ini, karena di video kali ini nggak ada sesi terawangnya Terawang. ya, karena saya pribadi pun nggak mau untuk masuk ke ranah itu, untuk mencari tahu gitu kan ya, sosoknya, makhluknya atau apapun itu gitu kan ya, bahasanya saya pun nggak mau untuk masuk ke ranah itu. Jadi kita akhiri video kita untuk kali ini. Ya. Pesan saya,
Tetap ya. semangat beribadah dan Betul. tetap semangat untuk berbuat kebaikan pada Ya. sesama manusia. Ya. Sekian dari kita. Ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, terima kasih. Teteh, Sama-sama. hatur Terima nuhun. kasih. Ya.